Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang misteri buaya kembaran manusia di Sulawesi Selatan. Benarkah demikian? Bagaimana ceritanya sehingga hal ini bisa terjadi? Apakah hal ini ada kaitannya dengan hal yang berbau mistis? Atau justru ada penyebab lain yang belum diketahui oleh banyak orang? Penasaran? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta pengetahuan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia misteri buaya kembaran manusia di Sulawesi Selatan. Tahukah kalian kalau dulunya masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis, percaya bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini memiliki kembaran seekor buaya. Kepercayaan ini telah ada sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Masyarakat Bugis percaya bahwa apabila ada seorang anak yang lahir, maka di saat yang bersamaan pula telah lahir seekor buaya yang merupakan kembaran dari anak manusia tadi. Maka tak heran, dulunya apabila ada seseorang yang secara tidak sengaja bertemu dengan seekor buaya, maka buaya tersebut akan dia anggap sebagai kerabatnya yang datang berkunjung. Ngeri juga ya. Salah satu kisahnya datang di tahun 2020 kemarin, di mana seorang warga asal Makassar bernama Mulyadi secara tidak sengaja menemukan seekor buaya. Dia pun entah bagaimana berhasil mengevakuasi buaya tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, buaya tersebut dia taruh di ruang tamunya dan diperlakukan dengan sangat hormat, bahkan lebih hormat dari cara dia memperlakukan tamu pada umumnya. Buaya tersebut diletakkan di atas kain kafan putih, dan dia kemudian membungkus sebagian tubuh buaya tadi dengan kain kafan. Bahkan, Mulyadi pun sampai memanggil para pemain gendang Gandrang Bulo untuk memainkan gendangnya di dekat buaya tadi. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penyambutannya terhadap buaya tersebut. Mulyadi percaya bahwa buaya tersebut adalah salah satu kerabatnya atau keturunan dari orang tuanya. Mengapa bisa sampai demikian? Pasalnya, kasus seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Ada banyak kasus lain yang serupa yang juga terjadi di Sulawesi Selatan dan bahkan di Sulawesi Barat. Menanggapi hal ini, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Nurhayati Rahman, berpendapat bahwa kepercayaan manusia akan mitos buaya kembaran manusia tersebut memang masih ada di antara sebagian masyarakat suku Bugis. Meski demikian, hal ini tidak berlaku bagi semua masyarakat Bugis, melainkan hanya berlaku untuk sebagian saja. Masuknya agama Islam membuat sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya suku Bugis, tidak lagi mempercayai hal itu. Meski demikian, masih ada segelintir orang yang tetap percaya dengan legenda tersebut. Bukan tanpa sebab, kepercayaan masyarakat Bugis ini bukan langsung ada begitu saja, melainkan ada suatu alasan mendasar yang menjadikan beberapa orang masih percaya bahwa mereka memiliki kembaran atau kerabat buaya. Dikarenakan hal ini telah tertuang di dalam kitab Bugis kuno, yakni Lagaligo itu sendiri. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa manusia sangat perlu untuk menjaga keseimbangan dengan alam, termasuk dengan apa yang berada di bawah air. Dijelaskan pula bahwa masyarakat Bugis kuno menganggap bahwa segala sesuatu yang berasal dari bawah laut itu adalah bagian dari dirinya. Begitu pula halnya dengan apa yang ada di atas langit, petir,
kilat, hujan, matahari, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari diri mereka. Masyarakat Bugis kuno menganggap bahwa manusia dan alam ini merupakan satu kesatuan yang harus dijaga keseimbangannya dan tidak boleh dirusak. Itulah mengapa masyarakat Bugis pada zaman dulu sangat menjaga dan memelihara alam mereka. Selain itu, nyatanya bukan hanya buaya saja. Masyarakat Bugis kuno juga percaya bahwa manusia itu lahir di dunia, ada yang memiliki kembaran berupa air, ular, dan sebagainya. Tapi pada umumnya, mereka menganggap bahwa kembaran mereka adalah buaya itu sendiri. Ini juga yang menjadi alasan mengapa orang Bugis kerap kali menyebut buaya dengan istilah nenek atau nenek, karena masih adanya kepercayaan bahwa buaya itu adalah kerabat mereka. Olehnya itulah buaya dipanggil nenek. Meskipun begitu, kepercayaan seperti ini telah semakin dilupakan, utamanya semenjak agama Islam masuk ke Indonesia dan juga Sulawesi Selatan. Para ulama secara perlahan berhasil mengubah ajaran tersebut ke arah yang lebih baik. Meskipun tidak berhasil sepenuhnya, karena masih terdapat segelintir orang yang mempercayai budaya lama tersebut. Selain itu, ada beberapa budaya lain yang juga berubah menjadi sesuatu yang lebih baik semenjak Islam masuk. Di antaranya, budaya membawa sesajen dan menaruhnya di laut, yang kemudian digantikan dengan mengadakan lomba perahu serta memberikan sedekah kepada orang yang kurang mampu. Meskipun sekali lagi, budaya yang lama tersebut tidak benar-benar tergeser, melainkan masih ada segelintir orang yang tetap percaya akan budaya lama tersebut. Hanya segelintir, namun sebagian besar sudah tidak lagi mempercayai hal tersebut. Itulah perkembangan zaman. Tradisi ada yang memang harus dijaga dan ada pula yang harus kita maknai sebagai sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan dan cukup dikenang sebagai sejarah saja. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, serta semakin pahamnya masyarakat dengan paham ajaran agama, maka masyarakat secara perlahan akan berjalan ke arah yang lebih baik. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita kali ini. Sebenarnya masih banyak yang mau saya bahas di video ini, namun untuk sementara ini saja dulu. Sebagai gantinya, akan saya bahas lebih lanjut lagi soal ini apabila video ini banyak yang nonton serta banyak yang like. Oke, maka dari itu jangan lupa untuk like video ini serta teman-teman yang lain, serta mari berkomentar di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.